Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang keempat ini kita akan bahas tentang makna tauhid, keutamaan tauhid dan apa urgensinya kita belajar at-tauhid ya. Adapun sebelum kita bahas tentang makna tauhid, kita perlu tahu secara singkat tentang keutamaan tauhid ya. Apa sih keutamaan tauhid jika seorang bisa menyempurnakan tauhidnya? Karena menyempurnakan tauhid butuh dengan perjuangan yang tidak henti-hentinya sampai malaikat maut cabut nyawa kita. Seorang berusaha untuk terus berjuang agar ikhlas dan meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. Maka di antara keutamaan tauhid adalah akan mendapatkan keamanan ya dan mendapatkan petunjuk ya. Sebagaimana dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Bidzulm sini maksudnya kesyirikan. Orang yang beriman tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Apa faedah yang mereka dapatkan? Ulaika lahumul amnu, amnu itu keamanan. Wa hum muhtadun, mereka dapat petunjuk. Keamanan di mana? Kata para ulama, bahkan keamanan di dunia, seorang yang bertauhid, dia pasti diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, hatinya bisa tetap tentram. Kenapa? Karena dia murni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia murni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terkadang gelisah, kemudian kekhawatiran berlebihan. Kenapa? Karena ketergantungan kita kepada Allah kurang, sehingga kita menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kondisi hati tidak tentram. Orang yang bertauhid, kalau dia benar-benar selalu bersandar kepada Allah, senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah, tidak pernah bergantung kepada makhluk, tidak pernah menyandarkan hatinya kepada sebab, dia ikhtiar, tetapi dia tidak bersandar kepada sebab, maka pasti dia akan mendapatkan kenyamanan dalam hatinya. Betapapun besar masalah yang dia hadapi, betapapun banyak beraneka ragam problematika yang dia hadapi. Kenapa? Karena dia memurnikan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Alladzina amanu", orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang mereka itulah mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Karenanya kita berusaha untuk selalu fokus untuk bergantung kepada Allah agar kita nyaman. Itulah orang yang nyaman, yang selalu menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ibu-ibu kalau tidak nyaman pasti kurang bergantung kepada Allah, kurang bertawakal kepada Allah, maka perbaiki agar diberikan keamanan. Itu keamanan di dunia. Belum lagi keamanan ketika di alam barzakh, dan belum lagi keamanan ketika yaumul faza', ketika di hari kiamat, dan juga ketika yaumul ba'ats, ketika hari kebangkitan. Maka ahli tauhid dia akan mendapatkan keamanan dalam segala kondisi ya. Keamanan di sini ya akan dia dapatkan di dunia, kemudian ketika sakaratul maut, kemudian ketika di alam barzakh, dan ketika di hari kebangkitan. Kapan dia bisa mentauhidkan dirinya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka disitulah dia akan merasakan keamanan. Apapun yang terjadi, apapun permasalahan yang dia hadapi, seberat apapun, dia masih bisa tenang. Kenapa? Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan tauhid, yang kedua, paling mudah mendapat syafaat Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap nabi punya doa yang ketika mereka minta di dunia pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa yang aku tunda. Aku tidak minta sekarang di dunia. Aku tunda di hari akhirat kala. Buat apa? Syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Agar menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Wa hiya na'ilatun insyaallah, dan syafaatku tersebut akan mengenai insyaallah umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali akan mendapatkan apa? Syafaat. Maka kalau mau dapat syafaat Nabi, jangan bikin syirik. Minta syafaat Nabi, ingin dapat syafaat Nabi tapi minta ke kuburan. Ingin dapat syafaat Nabi tapi percaya sama dukun. Susah kalau begitu. Karena Rasulullah mensyaratkan syafaatku akan mengenai umatku, seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Makanya dalam Sahih Al-Bukhari ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah SAW berkata, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi", yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni dari hatinya. Maka semakin seorang dalam kehidupan ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak mengharap pujian, tidak mengharap sanjungan, semakin jauh dari tempat-tempat atau perbuatan-perbuatan yang membuat dia bisa terjerumus dalam riya, dia berusaha menjauhi. Dia berusaha tidak memamerkan ibadah yang dia lakukan. Dia tidak berusaha mengupload
kegiatan ibadah yang dia lakukan. Dia berusaha menghindar. Semakin dia tidak berharap pujian manusia, semakin dia tidak berharap pengakuan manusia, maka dia semakin mudah mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu perjuangan. Dan kalau orang sudah dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelaku dosa besar. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Sungguhnya syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Bahkan pelaku dosa besar kalau dia tulus ikhlas, dia bisa meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semakin menekankan kepada kita untuk benar-benar berjuang agar bisa tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap sanjungan, pengakuan orang lain. Tapi di antara keutamaan orang bertauhid bahwasanya dosa-dosanya akan diampuni meski sepenuh bumi ini. Kalau diampuni maka akan selamat dari neraka. Dalam satu hadis yang merupakan hadis terakhir dari yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau engkau bertemu denganku, yaitu meninggal dunia, dalam kondisi membawa dosa sepenuh bumi ini, dosa sepenuh bumi banyak sekali. Bukan hanya sekedar dosa setinggi gunung, bukan hanya sekedar dosa sebanyak buih di lautan, bukan cuma sekedar dosa sebanyak butiran-butiran pasir di padang pasir yang begitu luas, tapi dosa sepenuh bumi. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kau bertemu denganku dengan bawa dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau bertemu denganku meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau dengan membawa ampunan juga sepenuh bumi ini. Luar biasa. Dengan syarat tidak berbuat syirik sama sekali. Dan ini perjuangan sebelum kita meninggal dunia. Mungkin di antara kita yang dulu ada yang melakukan kesyirikan, ada yang percaya sama dukun, ada yang pakai jimat-jimat, ada yang takut sama angka 13. Semua syirik itu. Khurafat-khurafat. Ada yang bilang kalau seorang pakai pulang keluar dari kamar mandi pakai handuk dililitkan di leher, nanti anaknya lahir terlilit macam-macam. Ini semua adalah khurafat. Karena yang menjadi patokan di sisi Allah adalah ketika meninggal dunia. Bahkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah engkau ma haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap para hamba, wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan hak para hamba terhadap Allah? Kata Mu'adz bin Jabal, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Nabi menjelaskan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hanya menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba yang akan didapatkan dari Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Dalam hadis yang disebut Sahibul Bitaq, hadis masyhur, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, pada hari kiamat kala ketika Allah menyidang, ketika Allah menghisab, Allah panggil salah seorang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan khalayak dalam kondisi ketakutan. Fayunsharu lahu 99 sijillan, kullu sijillin maddul basar, maka dibukakan bagi dia catatan kemaksiatan yang dia lakukan, 99 gulungan catatan amal. Setiap catatan kalau dibuka sejauh mata memandang, isinya maksiat. Maka Allah bertanya kepada dia, "Kau mengakui ini semua?" Kata dia, "Iya ya Allah." Maka katabatil hafizun, apakah malaikat salah catat menzalimimu? Kata dia, "Tidak ya Allah, semuanya tepat, tidak ada yang salah." "Alaka min hasanah, kau punya kebaikan?" Kata dia, "Tidak ada." Dia sudah pasrah. Kata Allah, "Enggak, kau punya kebaikan. Wa innaka lan tuzlamal yaum, dan kau tidak akan dizalimi pada hari ini." Fa yukhraju lahu bitaqatun, maka dikeluarkan bagi dia sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Dalam riwayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia bilang, "Ya Rabbi, ma hadhil bitaqa min haula'i sijillat?" Apa pengaruhnya kartu sekecil ini dengan 99 gulungan catatan amal? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka lan tuzlamal yaum," kau tidak akan dizalimi. Maka diletakkanlah kartu la ilaha illallah di daun timbangan sebelah kanan, diletakkan 99 catatan amal maksiat diletakkan di daun timbangan sebelah kiri. Maka lebih berat timbangan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallahnya sangat murni ketika dia meninggal dalam kondisi benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita punya kartu la ilaha illallah, tetapi tidak semua kartu la ilaha illallah kita berkualitas. Kita dengan mengucapkan la ilaha illallah kita semua masuk Islam atau tidak? Tapi lihat bagaimana tingkatan keikhlasan satu orang dengan yang lainnya. Terkadang seorang merasa lebih fokus kepada Allah, terkadang seorang mencari perhatian dari manusia, maka kita saja bisa menilai kita. Lihat orang berbagai macam manusia. Ada yang pamer-pamer ibadahnya, ada yang menyembunyikan ibadahnya. Oleh karenanya, ya, seorang terus berusaha untuk bisa
benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kartu la ilaha illallah sangat berat. Tapi di antara keutamaan la ilaha illallah, di antara keistimewaan tauhid, ini keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu menyebabkan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kita tahu bahwasanya manusia ada beberapa model manusia ya. Kalau kita mau sederhanakan model-model manusia di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala fis sa'ir, fariqun fil jannah wa fariqun fi sa'ir. Yang pertama orang kafir. Orang kafir mereka di mana? Di neraka kekal. Adapun orang beriman, maka ujungnya pasti masuk surga karena mereka beriman. Ada di antara mereka yang dihisab dulu, disidang baru masuk surga. Yang parah ada yang diazab dulu, transit dulu di mana? Di neraka, baru masuk surga. Mereka diazab dulu sesuai dengan maksiat yang mereka lakukan. Jadi mereka sudah dihisab, tapi ternyata dosa-dosa mereka lebih berat. Orang-orang dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Masih ada dua kemungkinan. Ada yang mungkin diampuni oleh Allah, ada yang tidak diampuni. Karena Allah berfirman dalam ayatnya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi mereka ini, jadi ada yang dihisab dulu baru masuk surga karena timbangan kebaikan lebih berat, maka masuk surga. Kalau ini ada yang diazab dulu, ini kenapa? Timbangan apa? Maksiat lebih berat dan tidak diampuni Allah. Ada orang yang timbangan maksiatnya lebih berat, tapi dia diampuni. Kalau timbangan maksiat lebih berat tapi diampuni, masuk apa? Masuk surga. Ditimbang antara kebaikan keburukan, lebih berat keburukan, tetapi masih diampuni oleh Allah. Tapi ada juga yang tidak diampuni. Dan nilai hebat dari ini semua, yang masuk surga adalah langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Subhanallah. Siapa mereka ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Mereka adalah ahli tauhid. Mereka adalah al-muhaqqiqun, yaitu orang-orang yang spesial di kalangan ahli tauhid. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, di antara umatku sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi adzabin wala hisab. Kata Nabi SAW, di antara umatku ada yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya-tanya, siapa umat Nabi tersebut yang 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Ya. Maka akhirnya Rasulullah SAW jelaskan tentang mereka-mereka yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun, itu orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, orang yang tidak pernah minta untuk diobati dengan cara kai, besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, orang-orang yang tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, hitungan dengan primbon, tanggal-tanggal tertentu, mereka tidak pernah melakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka benar-benar bertawakal kepada Allah. Mereka itulah yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kenapa? Karena tauhid mereka di atas rata-rata. Spesifik. Kenapa? Pertama, Rasulullah SAW sebutkan sifat mereka, humul ladzina la yastarqun, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Padahal minta ruqyah itu boleh hukumnya. Seorang sakit kemudian minta kepada saudaranya, temannya untuk meruqyah dia, boleh atau tidak? Boleh. Tidak haram. Meskipun boleh, mereka tinggalkan karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah. Kalau mau mereka ruqyah sendiri. Atau ada orang yang meruqyah tanpa dia minta, tapi dia minta untuk diruqyah, dia enggak mau. Yang kedua, wala yaktawun, mereka tidak pernah melakukan pengobatan dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan, setelah dipanaskan sampai membara, kemudian ditempelkan pada tempat yang sakit. Dan ini dulu adalah pengobatan yang manjur di zaman Rasulullah SAW, dikenal oleh orang-orang Arab. Dan mereka ini, meskipun ini adalah pengobatan yang dibolehkan, meskipun makruh tapi masih dalam kategori boleh, mereka tidak mau karena mereka bertawakal kepada Allah. Mereka takut hati mereka bergeser, takut bahwasanya seakan-akan yang sebab inti penyembuhan adalah kai, khawatir lupa kepada sang pemberi kesembuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka tidak pernah bertatoyur. Tidak bertatoyur, saya katakan tadi. Tidak boleh, tidak mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Zaman dahulu orang-orang Arab, kalau mereka ingin pergi bersafar atau melakukan kegiatan, mereka pergi ke burung tertentu. Kemudian mereka usir burung tersebut. Kalau burung tersebut terbang ke kanan, mereka lanjutkan perjalanan. Kalau burung tersebut terbang ke kiri, mereka enggak jadi. Ini namanya tatoyur. Ini syirik. Seperti di Mesir, saya lihat di YouTube, kata, Ya Ahmad Sayyid al-Badawi, Ya Syekh al-Arab, Ya Syekh al-Arab, sembuhkan anakku, subhanallah. Siapa yang maha menyembuhkan? Nabi Ibrahim berkata, bahwa yashfi. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah. Dia tidak bisa menyembuhkan dirinya. Terus kita minta sembuhan kepada wali. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan dirinya? Enggak bisa, sakit meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta kesembuhan kepada Nabi Muhammad, syirik. Syekh al-Badawi, Ahmad al-Badawi yang diwali-walikan oleh mereka, bisa menyembuhkan dirinya? Tidak bisa. Kalau dia bisa menyembuhkan diri, dia bakalan mati. Terus kita minta-minta kesembuhan dirinya. Syirik. Orang ditipu oleh siapa? Sehingga minta-minta kepada wali-wali. Dan ini adalah kesyirikan yang nyata, yang membuat orang keluar dari Islam. Maka tidak boleh kita beribadah kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antara beribadah adalah menyembelih. Siapa yang menyembelih kepada selain Allah? Syirik. Menyembelih kepada jin, menyembelih kepada roh. Jadi ini banyak di kita. Mau bangun rumah, nyembelih supaya tidak diganggu.
Jin hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Allah dia bilang haram, Nabi bilang haram, maka qul inna salati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, salatku dan sembelihanku hanya untuk siapa? Allah. Fasal rabbika wanhar, salatlah dan hanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ringkas ini sekarang namanya apa? Tauhid. Pembahasan kita berikut adalah macam-macam kesyirikan.